Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fatmala Siva, NIM 112010459 dari kelas Channel 7. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Syariah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 ini. Di mana saya akan membahas tentang materi etika kepemimpinan syariah. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Menurut bahasa, kepemimpinan berarti memimpin. Arti kata memimpin antara lain mengarahkan, memelihara atau mengendalikan, membimbing serta menunjukkan atau mempengaruhi. Pemimpin memiliki tanggung jawab lahir dan batin atas keberhasilan kegiatan kerja orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin tidaklah sederhana dan tidak semua orang akan menjalankan kepemimpinannya dengan cara yang sama. Yang ketiga adalah justice atau keadilan. Adil itu artinya sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tugas negara adalah mendistribusikan keadilan. Maka tugas pemimpin pun demikian, mendistribusikan keadilan. Hadirnya kita jangan sampai menjadi faktor ketidakadilan tersebut. Yang keempat adalah kesetaraan atau equality atau sejajar. Setiap orang itu harus diperlakukan sejajar atau setara hak dan kewajibannya, tidak diskriminasi terhadap mereka. Yang kelima adalah tanggung jawab atau responsibility. Apa itu responsibility? Internalisasi terhadap tugas dan tanggung jawab, kemudian melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan cara terbaiknya. Disitulah ada tanggung jawab kita sebagai dan pada saat kita melakukan pekerjaan atau tindakan. Yang keenam adalah partisipasi. Pelibatan seseorang pemimpin itu mestinya melibatkan dan kemudian empowerment, jadi jangan sampai terjadi ada dominasi kekuasaan. Yang ketujuh, adanya kedamaian atau peace. Pemimpin mestinya menciptakan kondisi suasana yang damai, yang kondusif, tidak sebaliknya, menciptakan konflik atau kegaduhan yang tidak produktif. Yang kedelapan adalah sharing pengalaman, sharing ilmu sehingga ada legacy atau pewarisan bagi yang kemudian. 9. Adanya solidaritas, harus ada sikap peka dan kemauan untuk menanggung. Memang menjadi pemimpin tidak mudah. Tugas pemimpin itu menanggung. Siapa berani memimpin, dia berani menanggung. Semakin tinggi level kepemimpinannya, maka semakin berat apa yang ditanggung. Trust atau percaya, memberikan kepercayaan kepada orang, maka percaya. Berpikir positif itu modal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena manusia sesungguhnya memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas. Jika kita melihat apa yang ada di hadapan kita, orang-orang yang mungkin potensinya belum muncul secara optimal, maka kita yakin bahwa mereka punya potensi pertumbuhan yang tidak terbatas tersebut. Yang 11 adalah toleran. Terhadap kekurangan dan perbedaan, kita pemimpin harus merasa damai di tengah keberagaman dan kemudian perlu menyeimbangkan antara ekspektasi kita dengan realita yang kita hadapi. Jangan sampai kemudian ekspektasinya jauh lebih tinggi dari realita yang kita hadapi. 12. Keberlanjutan, bagaimana memikirkan kelanjutan atau masa depan, bukan hanya berpikir saat ini, tetapi bagaimana situasi ini bisa bertahan, bisa berkembang. Maka di situ ada kewajiban untuk meletakkan landasan yang kokoh, menyiapkan penerus yang tangguh, melahirkan pemimpin yang hebat. Kemudian kita masuk yang kedua adalah tentang kebajikan atau values in leadership. Nah, yang pertama adalah tentang kejujuran atau honesty. Menjadi pemimpin, maka dia harus menjadi orang yang apa adanya. Dari kamuflase, kita harus asertif, artinya menyampaikan pikiran, pandangan, perasaan kita kepada orang lain secara jujur. Tetapi, tentu dengan tetap memperhatikan perasaan dan martabat, kemudian lurus, tidak neko-neko, tidak menyalahgunakan kewenang, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kedua, respect atau rasa hormat kita kepada siapa saja yang kita pimpin bawahan kita. Yang ketiga, mendengarkan atau listening. Memahami apa realita yang terjadi, objektif terhadap realita.
Yang keempat adalah keandalan perkataan dan perbuatan. Kita itu sejalan, kemudian kita bisa semua tugas kita sehingga kita bisa dipercaya, bisa diandalkan. Itulah teman-teman etika kepemimpinan yang mudah-mudahan kita bisa terapkan dengan baik. Ketika kita memimpin, ingat di teori 360 derajat. Maka pada posisi apapun kita adalah pemimpin. Karena esensi pemimpin adalah mempengaruhi. Kita bisa mempengaruhi yang di bawah kita, yang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, bahkan di atas kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.